Berarti main hero-hero aman di belakang nih kalau buat Alterigo. Bisa jadi, tapi boleh kita drafting phase dulu untuk menyaksikan Boleh, apakah boleh. mereka akan berubah dari formulanya atau mereka akan coba mulai dengan formula yang sama di Broken Walls juga tentunya. Masih menjadi sebuah hambatan untuk para pasukan dari Alterigo di game pertama. Tapi game kedua bisa jadi ini akan menjadi penentu juga keuntungan untuk mereka. Karena masih sama juga, tapi Marcel bye. Ada Marcel. Udah cukup party Cukup, formulanya. cukup. Tes ilmunya ntar dulu ya. Ya, mereka juga udah ngerasa oke di game kedua kita udah try dan ternyata nggak dulu deh gitu kan untuk Marcel. Jangan sampai kalah dulu deh minimal kan gitu kan. Nah, Chip juga hero-hero macro play ya, udah langsung ditutup. Sementara band ketiga nih larinya bakal kemana untuk Navi? Jusin? Butterflies Yep. Yep. born by thy wish, guided by Mani Freya lantern's light. Chusin. Ini kalau berani buka sekarang di atas ya. Pan, Leo. Leo. Oh, Valen. Wow, ini berbeda sekali dari game pertamanya. Konsep seperti apa lagi nih yang mau dibawa sama Alterigo? Ya, Alterigo mendapatkan sebuah formula yang berbeda kali ini, tapi dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Iya. Karena mungkin dari dulu banget nih. Alterigo semenjak udah dipegang sama Saver, pernah lah ada first pick Cici yang dimana Cici waktu itu juga nggak prayo. 3 game berturut-turut lagi. Iya, ini kayak gue ngeliat mulai balik nih Om. Mereka mau coba bawa lagi sepertinya Om. Oke, Guinevere tapi ya lepas dan juga ada Parsha. Wah, Nih tinggal cari partner untuk Guinevere, ada Arlot ya kalau EXP lane. Aduh, jangan Bisa lupa dipakai. Teris. Teris lagi Teris masih juga ada. masih bisa jadi komboan sama Guinevere. Ya, tapi ini juga bisa banget kalau memang Valentina sudah diambil ya tetap ambil Leomord, ada Sora juga bisa mereka secure. oke, tapi kalau ngomongin Sora kayaknya nggak harus buru-buru banget gak sih Lim? Walaupun nanti akan jadi fast band yang kedua ya. Karena menurut gua saat ini agak cukup penting untuk melihat ke arah gold lane yang dimana bisa sustain dengan kondisi seperti ini. Cloud bisa possibility diambil di awal. Bisa naik atas kan? Dia naik ke atas karena dia punya Purify, dia bisa jump in ke backline. Tapi itu balik lagi ke keputusan dari God Saver. Harit duluan. Ya betul dia. Nah, setidaknya sama-sama gold lane yang naik ke atas. Iya, mereka mau harit ternyata ya lebih tepatnya. Hero Purif juga seharusnya. Atau Arlot ternyata oke ya. Arlot. Yang sudah diduga-duga. Iya, ini easy to use combo ya. Meskipun Ya. tidak easy banget. Kalau kita lihatnya terlihat easy Final Slash, tapi itu untuk sambungannya butuh komunikasi ya. Iya. Biar pas di ujung Final Slash langsung diangkat dengan Violet Requiem. Atau simpelnya kalau misalkan rotasi dari Guinevere-nya ke arah si Arlot Om. Lompatan kena Violet Requiem tinggal spam Vengeance. Iya, Itu ya, yang paling simpelnya lah. Oke. Yang next levelnya memang Final Slash angkat langsung. langsung Violet Requiem. Iya. Tuh, kita sering melihat combo-combo seperti itu. Dan itu adalah combo yang memang secara crowd control, itu durasinya lama banget, Lim. Banget. Ya udah keangkat terus, damage gede ya kan. Itu zaman Force sampai mau habis kayaknya Om. Tapi gue suka Cos Why Not ini ya, memang gak Kenapa? bisa dibohongin. Positive vibe-nya tuh gila banget sih dia. Positive vibe-nya bener-bener kayak mau kalah mau menang sama gitu. Iya. Dan itu berimpact loh untuk anak-anaknya menurut gua. Ngebangun kan. Kalau menang lu bisa ngeredam tempo tingginya, kalau kalah lu bisa Naikin. wake upin lagi. Ya. Adrenalin rasanya kalau menang turun. Turun, karena kalau kalah dibikin- bisa up. Dibikin chill lagi. Ya. Yang kayak Bapak Ebel banget gitu sih. Iya. Bapak Ebel. Bapak ya. Apple. Maksud lu kabel? Hah? Kami Iya Ebel. betul, ya. Kalau kami kan bapak-bapak. beda. Oh beda. Tapi untuk last band nih, ngelihat Granger yang kembali ditutup, Alterigo juga harus jaga-jaga gitu kan. Gak boleh sampai ada front to back yang maksimal nih. Granger cocok soalnya Om, barengan Iya. combo mereka ini nih. Tipis-tipis aja di belakang ya. Nyumbangin untuk damage kalau Granger. Tapi band satu nih mau ke DSS sih gua. jungler kah? Baksha. Tadi gue pikir, Fredrin. gue lebih Yes, pikir yes. malah Harley ya. Takutnya terlalu over ya kalau damage semua. Ya Magic juga kan. Magic juga Magic betul. juga. Last band nih. Gold lane-nya atau roamer-nya. Hylos. Nice band. Iya. So, pilihan untuk Navi ini sekarang. Kalau gua lihat di sini ada glue, cocok tapi dia nggak punya badan. Tapi nggak punya badan, Lim. Ya. Atau kalau nggak lari ke Cloud lagi masih fine. Itu Cloud dia. dulu. Karena match up Cloud sama Harit di awal, oke, perbandingan yang paling berbeda dari patch terakhir itu Gold Crab Iya.
jangan adu Lasit sama Harit. Iya. Iya, Karena iya. damage-nya gede banget pas di tengah. Tapi gue kemarin main tes ilmu lah. Karena Cloud kan habis di-adjust kan. Ya. Kebetulan gue suka Cloud, jadi gue tes ilmu. Bisa gue bilang, tetap pasti kalah sama Harit. Iya. Tetap pasti kalah. Tapi Cloud sekarang masih bisa ngejar. Ya. Masih bisa ngejarnya maksudnya nggak harus punya beberapa item dulu, nggak. Kayak sama-sama punya satu item tuh lu masih bisa ngelawan. Karena DHS item pertama kan sekarang Yes, kan. betul. Dan Blazing Duetnya udah impact, so Leomord. Dan juga Alice. Wow, ini setup areanya udah mantep nih Om. Yep. Tapi untuk semakin berkumpul semakin enak untuk Navi juga. Karena ada Violet Requiem kan. Benar juga. Final Slash. Final Slash ada, Violet itu ada. Parsha juga bisa untuk mengcover. Mereka tinggal kurang badan sebenarnya sih untuk Navi ya. Badan penting, badan. Iya, kalau badan ya Gatot Kaca oke. Grok. Fredrin. Guinevere-nya ya. Guinevere Yang Roam. roamer. Iya, Oke. Guinevere Roam. Wah ini malah bisa dari awal nih main sama Arlotnya nih. Iya, malah lebih enak kombonya. Bisa Ada- lebih sering. Ada flicker lagi. Iya. Oke. Oke. Tapi kan tadi gue udah ke Alter Champs ya, Lim. Ya. Sekarang gue mau ke Navi Nation dulu ya. Boleh, boleh, Oke, boleh. Navi Nation siap. MPL Indonesia Season 17. On this. Oh, lihat tuh, kedengeran sampai Bogor tuh. Iya mantep ya. Sampai rumah KB dong. Tapi, Gue ngeliat dari draftnya di game kedua ini lebih kompleks sih untuk Alter Ego. Oke. Gue suka tapi untuk draftnya Navi. Om Awa, how about you? Kalau aku sih kayaknya ngelihat ya. Ini sangat bergantung dengan Harit sebenarnya buat Alter Ego. Tapi ya masih untuk Alter Ego sih untuk di ini ya. Secara kombinasinya menurutku lebih mudah untuk mereka jalankan. Oke. Kalau Lim? Lebih ke AE ya, lebih kompleks deh. Ya. Oke, di game kedua kita tenang sedikit. Kita bakal melihat di Lane of Dawn apakah ada formula yang berbeda dari Alter Ego. Atau bahkan Navi mendapatkan 2-0 dengan unik draft pick yang mereka miliki. Let's go to the Lane of Dawn. Mungkin fokusnya lagi-lagi di mid lane ya. Ada Khalid harusnya rivernya bisa dikuasai. Tapi kalau seandainya bisa diimbangin ternyata sama Navi. Wah itu turtle pertamanya bakal agak kacau. Dia nggak menang pressure. Ya, nah ini dia. Keunggulan Khalid sendiri ya, ngusir jauh. Di Tornado ini punya damage yang besar banget kan. Buat di awal. Dan juga mungkin untuk roamer dari Gwyn sendiri level 2-nya lumayan kesendat sebenarnya. Jadi harus nunggu ya lebih lama sedikit lah. Dibandingkan dengan level 2 ya kalau sebagai jungler. Tapi ini rotasi yang sama berarti ya. Yep. Triomite masuk lagi ke lava golem. Orange-nya dibuka bahkan. Potensi invade jungle sangat besar untuk Alter Ego. Wah tapi Afro level 2, jangan lupakan itu. Afro level 2 di posisi kali ini. Ian akan coba dibalas, tapi dia retribution mau tidak mau dikeluarkan. Dan untuk ada tukar invasi jungle, kayaknya nggak akan terjadi. Agak Ya. susah Fredrin ya. Nah itu masih sama kan konsepnya, kecuri juga. Iya. Mirip nih sama game yang pertama. Tapi emblemnya Om. Ya emblemnya sama juga ya, emblem Marksman ini untuk Yasuke. Dan kita melihat ada 2 emblem tank yang dipakai oleh Navi ya. Ada di jungler dan juga roamer mereka. Dan bahkan ini ada 4 trill loh Lim. Buset. Buat Navi ya. Galak semua ini. Bener. Jadi untuk poke damage-nya juga lumayan lah ya. Untuk nge-boost up di awal-awal. Flicker, ukir, baru aja ngebuka. Dan yang ngomongin soal mid lane memang akan kayak gini. Parsha akan kena zone dulu di awal. Iya. Waduh ditambah lagi tadi aku lihat pertukaran flickernya ini nggak dibarter karena miss ya. Tadi misklik dari Afro ya Lim ya. Iya. Gue berharap ada rotasi juga ke arah XP. Karena ya tadi memaksimalkan simple combo Guinevere dan juga Arlot. Tapi kayaknya Turtle nggak bakal direm nih, Alter Ego langsung set up nggak pakai lama. Oke, Alter Ego bakal set up tidak mau terlalu lama. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Navi, mereka tahu tidak bisa maju lebih dalam lagi dengan tidak adanya flicker untuk seorang ukir. Meanwhile, langsung ada dibuka. Dino bercekat belakang. Bakal dibuka oleh Dino depan, first blood di tangan dari Kars. Instant dengan adanya Fedor Extract, imitasi. Membuat perpasukan dari tim Navi mereka kill, sudah point kill. Ditambah dengan ada Turtle, kali ini berbeda. Turtle tidak ada perfect untuk Navi. Bahkan di depan sana, Andoryu terpressure habis-habisan dengan Nino dan juga Alex. Dibatasi ruang gerak Arvi melakukan dive in menuju ke arah mid lane dan Nino. What a moment from Nino! Double kill! My God, permainan yang agresif dari Nino. Ditukar dengan 2 point kill, tapi kan sana nggak bisa bertahan seorang diri, damage yang nggak akan cukup. Wah ini orange-nya udah pasti bakal ditabrak, udah mulai masuk lagi. Oke, masuk lagi. PDS ada blasting duet mengusir mundur para pasukan dari tim Alter Ego bakal Yasuke ter-take down. Si Vemo tidak mau harus turun tangan. Tapi Nino
permainan agresif yang sangat berimpact tinggi. Yaitu aksi dive-nya tadi sih pas banget, timingnya juga sempurna. Tuker tadi jatuhnya Om. Iya, tapi sayang banget ya karena harus ada yang tumbang juga. Ya. Jadi ya cukup over lah bisa dibilang bagi Alter Ego tadi karena mereka berusaha untuk menggulung ya, bisa biar bisa mendapatkan double advantage tadi untuk mereka juga. Tapi ya masih dengan keunggulan untuk Alter Ego dan sejauh ini Andoryu juga lumayan tertahan ya karena Freddy ini yang dipergunakan berarti Andoryu di sini nggak bisa bermain mungkin dengan mekanik dia. Ini harus mengandalkan damage yang bakal diberikan dari rekan-rekan yang lain. Yang paling utama mungkin dari Ukir ya. Dari mid lanernya nih yang harus dari awal udah join. Either ice strike atau apapun skill yang bisa jadi tumpuan damage. Apalagi Afro-nya dari tadi belum ada gerakan bareng Arnold nih. Mereka masih sibuk untuk landingnya dulu. Di tengahnya juga masih susah untuk clear. Kayak terlalu banyak nih job yang harus dilakukan. Yep. Dan Nino sudah mulai potong lane juga jadi akan lebih mempercepat lah. Wah gila, langsung di instant upper di depan sana dan bahkan Andoryu mau tidak mau harus menggunakan satu retribution. Bahkan ada Prince Ward berhasil mendapatkan satu kill tapi tampaknya tidak cukup karena Nino sudah datang membantu damage para pasukan dari tim Alter Ego. Tidak bisa terlalu lama Alex. Kali ini harus tenggelam tapi Nino masih kuat bertahan di depan sana. Afro gagal. Tapi Nino udah ada informasi yang cukup mahal dengan ada Glowy One yang dimiliki oleh sosok dari seorang Ukir. Dia harus memikirkan 2-3 kali untuk bisa dive-dive seperti sebelumnya. Oh, Freddy ini nggak sempat sih, baru jalan juga. Dan ya Arfi yang dapat tanpa retribution soalnya tadi. Kelihatan masih cooldown ya dari Yasuke, baru ada sekarang. Tapi nggak apa-apa, selama Alter Ego yang masih dapat. Oh, PDS miss! Oh, Masih tadi aman. satu tetesnya menuju ke arah Ukir, Lim. Lihat gak? Yap. Satu tetes yang miss membuat Dino selamat. Ya, dan darah emang kelihatan dikit tadi, tapi sebenarnya masih banyak itu tadi dari Alicia. Iya. Dan juga Yasuke ya. Ini Phantom Speed juga dibuka untuk bisa dapetin creep dengan cukup cepat tadi. Biar bisa dipotong juga mengurangi EXP yang bisa dikumpulkan oleh Andoryu. Dan masih berlanjut untuk advantage sebagai Alter Ego ini yang sering kita lihat mereka menang di satu objektif. Mereka akan membuat lawannya tertekan dengan menghilangkan semua creepnya. Sakit banget itu. Synchro visionnya ya. Kalau pas di tengah ke creep emang damage-nya dinaikin juga kebetulan. Dan di Armid lane. Oh dipaksa Alek, instan. Satu komunikasi antara Sirius dan juga Alek. Itu kombinasi chemistry yang luar biasa tapi di arah top lane, one by one situation. Dan Sipe! Blessing duetnya tidak berhasil dilakukan di depan Arvi masih bisa selamat. Apro kali ini mau tidak mau harus bunuh ke arah belakang. Bahkan Arvi tidak mengeluarkan purifying sedikit pun. Memaksa retribution untuk kesekian kalinya. Apro flicker for defensif dan bahkan tidak bergerak sama sekali untuk Apro di game ini. Wah ini bukan cuma dapat atasnya loh. Tapi next move dari Alter Ego ini lebih mulus lagi. Mereka bisa setup nanti di area turtle, mungkin di area tengahnya akan diperkuat. Iya. Feder bahkan selesai untuk Arvi ya. Nino? Oke Nino melihat di mana adanya Kars, maka coba dibalas dengan posisi kali ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Kars. Terlalu jauh untuk backup lane. Turret pun juga nggak bisa menyelamatkan. Dan ini Apro, ini MVP di game yang pertama dibuat tidak bermain untuk di game yang kedua. Dan bahkan dengan adanya sosok imitasi dari PDS Track Andoryu dipaksa untuk mundur kesekian kalinya. Untungnya masih aman ya. Tapi mid lane-nya nih yang akan di pressure lagi. Haritnya bebas. Mereka udah jadi 2 item juga dari Harit dan dia siap join kapanpun. Yap. Apalagi ada objektif yang menyala ya sekarang ya. Turtle yang ketiga. Yang sudah mulai disentuh juga oleh Nino nih. Jadi Alter Ego mereka ya riset yang cukup cepat untuk Alter Ego pastinya melihat mereka tertekan di game yang pertama. Di game yang kedua ini mereka memberikan apa yang dilakukan Navi kepada mereka. Yap. Mau nggak mau kalah setup ternyata. Mereka tarik duluan dan kontes. Oke bakal dikontes Yasuke! Yasuke! Dino berhasil mendapatkan momentum di depan sana. Bahkan Apres Sword membuat Andoryu kali ini harus tenggelam sendiri. Dino body block terhadap 3 pemain Navi. Hanya butuh 1 Dino untuk memukul mundur 3 pemain dari tim Navi dan bahkan Ukir. Dikejar habis-habisan sama Arvi. Dengan kondisi Salmon Force di depan mata, Arvi tidak terlalu takut untuk melakukan diving terhadap 1 turret. 1 Dino membuat 3 orang Navi mundur porak-poranda. Itu dia, keuntungan lagi-lagi berlipat ganda Om. Yep. Perfect turtle juga. Dan belum ada team fight yang berhasil dibenarkan Navi ini yang jadi masalah sekarang. Setiap kali kita melihat Andoryu berusaha untuk maju juga, dia hanya bisa menahan damage ya sebanyak-banyaknya. Dan bisa dipastikan juga kita lebih sering melihat Andoryu untuk tumbang kan, kalau dia lagi nahan 4 pemain dari Alter Ego. Sakit itu Andoryu, palanya pusing banget nih. Karena dia pakai tank jungle kan, ya dia nggak bisa gerak sendiri intinya. Dia harus butuh bantuan damage. Beda dengan sebelumnya, rotasi kemanapun dia bebas. Farmingnya juga cepat. Betul. Dan simple thing-nya, kenapa kalian nanya, ini kenapa Navi tiba-tiba bisa se-flip ini dibanding game pertama?
Simple thing-nya sungainya mereka kalah tadi. Iya, dan tank jungle tapi nggak dapetin turtle. Ya, itu udah dia. jadi jawaban juga. Dan tiap turtle-nya hilang, ada objektifnya kecabut. Dan lihat di depan sana kan Flickernya untuk defensif bahkan yang dipaksa untuk ofensif dengan permainan antar Guinevere dan juga Arlott malah tidak terpakai untuk itu. Itu dia. Lumayan tinggi ya sekarang intensitas temponya dari Alter Ego. Karena ya mereka lihat di game pertama mereka main dengan tenang, main dengan objektif. Adunya pas turtle aja ternyata kurang. Pas sekarang nih masuk jungle, tabrak terus. Ternyata cocok Mas Yom. Iya. Dan nggak mau terlalu maju sekarang ya buat Alter Ego. Menyadari bahwa advantage mereka ini sangat-sangat banyak sekali. Berarti untuk Lord-nya. Ini yang akan dinantikan. Mereka bisa coba untuk pancing pastinya. Mau coba untuk artinya di atas sendirian misalnya. Terus ada yang maju mereka bisa geng. Atau mereka coba untuk tarik. Dengan menggunakan Lord ini. Wah, gak dikasih free sih, tabrak Mereka lagi. gak ada jawaban untuk Nino. Dan bahkan di depan sana mereka gak punya jawaban untuk Nino. Itu adalah hal yang sangat penting. Lihat apa yang dilakukan Nino. Menutup para pasukan dari tim Navi. Tapi tetes ada Final Slice. Dari sosok seorang Kars. Ini cukup mengagetkan, tapi jangan lupakan. Para pasukan dari tim Navi mereka berhasil mendapatkan 1 buah poin kill 4-5. Ini menjadi satu keunggulan untuk Navi saat ini. Ketika si V hadir, damage-nya terlihat cukup Om. Untuk makan depan juga masih bisa. Iya. Dan Alter Ego ya mereka tetap memaksakan kah untuk Lord ini, karena menurutku akan cukup sayang kalau sampai kecolong ya. Tapi mahal banget sih Om. Ini gue bisa melihat ini berbahaya banget untuk Navi. Karena kalau Navi memaksa mendapatkan 1 Lord dipaksakan, team fight-nya ini berbahaya sekali. Dilepas. Dengan adanya Nino tahu tidak adanya sosok dari seorang CV di arah top lane. Dia memilih untuk oke, kita zoning. Loh, bisa nggak dikasih pulang nih kan, dikejar lagi si V-nya. Tapi lihat, guntingan dari ada arah Arfi. tengah. Mereka coba untuk gunting. Oke, apakah ada backup? Apakah dijemput? Langsung ada blessing kedua di depan sana menuju ke arah Arfi. Dan bahkan lihat dibalaskan! Arfi kali ini harus ter-take down. Dan bahkan berpasukan dari tim Navi. Mereka membuat 2 team fight yang berbeda. Di depan mata Kars, tenggelam dan masuk dengan ada sosok seorang ini double stun. Dan ini membuat para pasukan dari tim Navi. Mereka setidaknya masih punya pertahanan untuk Lord yang mereka miliki. No Alec, no Arfi. Tapi mereka masih belum menemukan jawaban untuk bisa menumbang dan menikam seorang Nino. Ya pertukarannya memang terlihat adil. Tapi yang nggak adil adalah Lord-nya nih. Ini masih menjadi PR untuk Navi. Ya, Lord pun berjalan dengan cukup pelan ya di bagian atas tadi. Belum tersentuh juga dan untungnya untuk Navi masih punya Holy Defense. Masih bisa dijaga untuk best start mereka yang sekarang. Tapi ya Alter Ego, mereka juga membuang sebuah kesempatan di mana tadi guntingan mereka yang ternyata gagal. Malah dibalikin tadi ya. Iya, sempat kelihatan lumayan ngeri lah ya. Masih ada Holy Defense bagian top. Jadi masih cukup mudah untuk Navi bisa clear Lord yang pertama. Ya, masih aman. Walaupun dari map kelihatan ya, pemain-pemain dari Alter Ego ini mulai menguasai nih jungle-jungle dari si Navi-nya. Sementara dari item kelihatan ya anti-regen-nya ada 2, sebenarnya udah cukup sih. Tapi kelihatan dari Kars juga jadi anti-regen-nya. Lumayan ya, jadi untuk front to back ya Navi nggak terbilang buruk kok, dia bisa coba. Ya nggak terbilang buruk, tapi kalau kita lihat dari tim Navi kali ini memang minusnya adalah mereka akhirnya nggak punya ruang lagi untuk farming. Mereka nggak punya ruang lagi untuk merotasi. Tapi dengan adanya konsil di arah bottom lane memaksa Karakas mungkin menjadi sebuah jawaban. Dan Alec di depan sana ternyata terpancing itu trap dari Nino. Masuk terlalu dalam, Final Slash mereka mau defense dan keluarga damage terlalu besar. Alec tenggelam langsung ada blast dari CV. Dan di depan sana Arfi terkena damage yang sangat besar. Tapi sayangnya dengan Synchron Vision, dia berhasil berdansa. Arfi tidak terhentikan, damage yang terlalu besar. Dan bahkan CV gak bisa menggapai seorang Arfi. Menuju ke arah depan. Nino kali ini cuma bisa melakukan body block untuk Arfi bisa selamat. Salman Ford lagi kembali dan Arfi membuat caster takedown. CV seorang diri, the one last man standing and wipe out. Alter Ego mengembalikan momentum mereka menuju ke game yang ketiga. Itu dia, diratakan wipe out menjadi closing moment mereka. Tapi sudah kita bahas dari sebelumnya, Arfi dengan Harit yang sangat-sangat kuat, yang timingnya sangat-sangat bagus, itu bisa mendominasi, kelihatan. Kelihatan banget tadi untuk penutupannya 2 kali zaman force, rata, endgame. Iya. Dan ya, tumbangnya Arfi juga tadi karena guntingan yang gagal ya. Sisa kita melihat Arfi bermain dengan sangat bersih untuk Harit dia tadi. Menjadi closer untuk tim dia juga. Jadi Alter Ego berhasil untuk menyamakan kedudukan sekarang. Dan
pressure early yang berjalan sebenarnya sih ini untuk Alter Ego. Dan karena mereka punya Leomord, mereka punya Alice yang bisa ke zoning, akhirnya Turtle 1 mereka bisa pegang, objektif jungle, Crips ini bisa dikosongkan ternyata. Iya. Mungkin di awal game pertama juga sama sebenarnya nabrak-nabrak. Cuma bedanya karena Fredrinnya ini susah ngerespon kan. Iya. Dia butuh teman buat ngerespon balik. Sedangkan tengahnya dikontrol tadi sama Altrigo. Dan satu hal yang tidak ditemukan oleh tim Navi di game kedua. Mereka nggak menemukan sedikit pun jawaban untuk bisa menumbangkan Nino. Iya, itu Nggak satu. ada jawabannya. Damage-nya susah sampai si V datang baru lumayan ada, itu pun gak tumbang. Iya. Nah kan CV nggak bisa terlalu lama juga ya ada di atas dari Zaman Force. Karena damage yang diberikan dari RV itu udah sangat-sangat besar sekali. Dia punya Holy Crystal, dia punya Divine Cleave. Absurdnya sih nyebelin, Iya. gila. Luar biasa, ini dia Arvi sang eksekutor. Dimana eksekusi yang dilakukan Arvi dengan initiate dari Nino itu benar-benar membuat hasil yang sangat baik. Arvi melewatkan final slash. Ya. Arvi melewatkan cukup banyak crowd control yang ngebuat dia sangat bebas ketika masuk tanpa ada crowd control sama sekali. Yap. Dan lihat gak Om, semua yang berdekatan sama Arvi yang dikiranya menang, Absolute Deficit, boom, nambah lagi. Zaman Force yang keluar, Chrono Dash yang keluar udah. Ya. Akhirnya ya udah deh, ini gak ada crowd control lagi kita gak ada Fredrin, kita gak ada Queen, Cars udah selesai. Bisa apa? Paling di atas aja tadi kan, sempat dapat sama-sama itu juga. Iya. Jadi gold lane-nya sama-sama tumbang. Cuma itu ya sebelum RV-nya udah jadi banget. Iya. Pas udah mereka masuk ke base-nya Navi, udah beda lagi ceritanya nih. RV-nya terus juga datang tanpa adanya hambatan dengan Sisi. Oh udah Nino ambil semua. Iya. Nino udah telan semua, sampai Betul. Nino ngeluarin flicker di awal. Dan juga kayak potongan dari Nino kan. Kayak lifesteal-nya dia udah besar kan Alice-nya. Untuk bisa nge-burst down dari Nino sendiri pun karena hero-nya ini cuma nunggu Shive lama. Iya. Sedangkan Nino di awal-awal ini sudah punya advantage yang sangat-sangat banyak. Nah ini yang gue maksud nih. Akhirnya jadi ya sama-sama tumbang juga kan. Oh, RV-nya dapat CV-nya dapat RV. Tapi ya ini doang nih momen clutch yang bagus. Karena ketika di akhir tadi, di RV-nya juga udah megang Tuh, purple lihat tuh. buff kan. Nah, Tuh, Nino udah dimakan semua tuh Lim. Alec juga di depan. Sisinya udah di Nino semua Lim. Makanya pas gue ngeliat tadi RV-nya pegang purple, oke ini team fight-nya bukan cuma sekali nih. Zaman Force cooldown-nya bakal cepet. Oke dan MVP of the game. Tak lain dan tak bukan, please welcome Nino. Wah luar Ini- biasa dia. Komit momen pertama sih, di turtle Gila. yang pertama. Dia buka, langsung Tone of Ruin, komit semua om langsung ke depan. Yap. Dan ngusir ya, banyak juga pemain-pemain dari Navi tadi mengosongkan jalur untuk Alter Ego bisa sangat aman memenangkan Turtle. Iya. Perfect turtle juga gitu kan. Dari sisi lain ya. Dari sisi lainnya benar-benar. Dari sisi lain Perfect Turtle Alter Ego karena sisi sebelumnya Perfect Turtle Navi. Iya, Penting itu. Penting banget dong. Karena di game pertama pun Navi terlihat unggul karena ya lagi-lagi perfect turtle juga sama. Yap. Tapi lumayan ya, sangat sama-sama bisa dibilang one sided juga gitu loh dari game pertama, game kedua juga. Dan gue ngerasa respon dari Navi kali ini lebih sedikit pelan om. Kurang kejawab lah bisa dibilang. Iya, beda lah. Mungkin Andorio dengan tank kali ya. Jadi ini sangat membutuhkan rekan dia buat selalu stay di sampingnya. Sedangkan kalau kita lihat kadang-kadang waktu lagi ngambil buff pun ditemenin ini lumayan susah karena nggak bisa di cover terus-terusan 24/7 ya. Yap. Harus ada farmingan juga yang dilakukan dengan Ukir tadi. Oh sama ini om, satu lagi om. Combo Guinevere, Arlott, sama Fredrin. Gak Gue jalan. ngerasanya kurang jalan om. Wah, aku malah bilang nggak jalan tadi. Hampir gak ada kan? Hampir nggak ada, bener. Karena Apro mau buka pun yang belakangnya follow up paling Fredrin ya tadi. Jadi Arlottnya juga dari Karsnya ini nggak jalan. Kepegang dengan Alice yang jauh lebih cepat clear terus potong. Itu yang kejadian dari tadi. Satu momen yang bagus ini nih, guntingan dari tengah. Alter Ego try, tapi ya bisa dibilang Navi juga dapetin keuntungan. Ya, itu sangat-sangat melihat pastinya tadi ada Shive yang memang berusaha untuk kembali recall ke base. Tapi dipotong secara langsung juga. Dan di last team fight dari RV-nya, positioning di belakang. Langsung maju dan ngebuka Zaman Force. Dan itu banyak shield yang didapatkan dengan si RV ya. Jadi dia gak tumbang, bahkan bisa kembalikan keadaan. Wah itu lihat
Naik darahnya banyak banget Om. Iya. Belum lagi shieldnya. Ya pokoknya kalau udah gak ada Summon Force, mundur dulu, sabar ya. Terus ada Summon Force yang kedua nih buat end the game nih, Lim. Maju lagi, nggak lama Om. Karena tadi di kakinya juga udah ada purple buff kan. Iya, cepat jadinya. Cooldown udah maksimal. Belum lagi dengan mananya juga lumayan irit. Kalau satu kali nggak pakai purple buff nih Om. Biasanya satu zaman force, mana itu udah sisa tengah kurang. Habis ya? Ya jadi Hampir paling habis. 2 kali lah. Tergantung sih zaman force-nya dia pakai Chrono Dash doang atau pakai Synchro Vision juga. Iya. Kalau pakai Synchro biasanya habis, lumayan bocor mananya. Iya. Cyrus untuk di game ini tidak tumbang sama sekali dengan Valentina dia ya. Jadi ada Feather Extract yang memang sempat kita lihat di copy juga oleh Cyrus. Lumayan untuk memukul mundur pemain Navi yang lagi berkumpul ya. Terutama kalau ada yang lagi menginjak zaman force. Glowing, Blood Wings, dan juga ada Divine Glaive berarti buat dia. Terus mungkin dari RV-nya tumbang sekali. Tadi kita sudah lihat di bagian top Yasuke. Nih akhirnya Leomord dari Yasuke berhasil untuk menabrak dari early game. Mungkin nih buat Navi ya. Buat Navi sendiri sekarang adalah mereka harus mengantisipasi kalau memang kembali adanya Leomord yang dipakai. Itu harus siap-siap loh. Creep Ya. depan bakal diambil. Ya dan kayaknya balik ke damage jungle tuh. Karena gimana pun Anduryu ya, gue ngerasa dia Isangsin aja masih dipegang sama Anduryu gitu kan. Bisa jadi emang tipikalnya melekat sama damage dealer Om. Iya. Dari awal dia hadir. Ya, apalagi Dari- zaman dulu kan sebelum Hayabusa kena nerf kan Hayabusa banget tuh dia tuh. Iya, sama Lancelot. Iya. Lancelot juga benar. Soalnya gue inget match-nya dia tuh punggung gue ketarik sarafnya. Makanya kan Waktu itu. ketarik, iya bener Kan emang. ada lo. Iya, iya. Emang, Iya, emang. gue sampai inget dia, makanya gue sangat inget dia sekali. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, statementnya Lim ini valid. Dia memang sangat melekat dengan adanya gameplay, damage dealer, gameplay make move. Tapi kan kita sudah pernah lihat player yang seperti itu ternyata bisa menggunakan hero-hero tank. Cuma problemnya adalah ketika mereka mau switch position dari kalah ke menang, itu benar-benar nunggu momentum. Ya, masalahnya mungkin ya si jungle-nya bisa nih pindah. Tapi kan carry-nya juga pindah. Iya. Nah itu yang menggantikan sosok carry-nya terbiasa atau enggak. Penting juga karena aspek itu bukan cuma dari satu orang. Iya. Kayak ini ya, pindah tongkat estafet ya dia ya. Iya. Kamu nih yang nanti jadi finisher ya, bukan Benar. aku ya. Nah pertanyaan juga kan kalau kita biasa dapat poin kill banyak nih, kita harus nahan ego berarti kalau jadi tank. Ya, Ya, sabar dulu kan. Sabar, harus sabar banget nih. Apalagi kalau gak dapat turtle. Nah itu yang berat tadi kan, gak dapat turtle juga. Tank jungle kalah turtle itu 3 turtle kalah. Tiga, jauh. kalau kalah satu oke lah. Iya. Kalah 3 kan apalagi dari turtle yang pertama bisa ada dua level beda gitu. Game-nya. Iya. Orang kan biasa tank jungle kan menangin level gara-gara turtle juga yang diambil. Iya, iya. Ini kalau nggak dapat udah pasti under. Iya, tapi bisa kalau tank jungle ya itu menang turtle, levelnya sama. Ya setidaknya kejar aja ya, Iya, sama. kejar-kejar sama gitu kan. Nah kalau yang assassin yang dapat atau yang fighter itu bisa 2-3 level bedanya ya. Itu dia. Dan nih Rizky Baitoda kita, ada RV ya di sana Wong ya. Sugi. Tuh ya sama The Carry juga sekaligus karena memang ini adalah Harit yang sudah di buff. Ya. Ya, kapan ya kita lihat ya? When ya Harit jungle ya? Wah, Harit jungle When ya? jujur agak berat Om bagi banyak orang yang bilang agak susah. Agak susah ya. Karena bener-bener gak ada, kalau Yisansin jungle masih ada immune, masih ada visionnya. Kalau Harit itu bergantung sekali sama si XP lane atau sama si roamernya. Tapi ya possibility masih ada tetap. bener, karena kan untuk penyesuaian yang terakhir kan, Ya. pukul creepnya kan damage-nya bisa sampai 2.500 tuh, gede tuh. Sakit banget. Sakit dia sekarang. Oke, langsung kita lihat ya. Satu sama, sengit banget nih match pertama kita nih. Ya gak heran. Dari kita ngeliat today schedule, itu kan dari awal udah lihat, oh keras.